Selamat pagi. Hari ini kami bersama aktivis HTI yang sudah tobat. Beliau ini Dr. Haji Rofik SHMH yang merupakan pengasuh pondok pesantren, salah satu pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Selamat pagi ya. Mau tanya ini ya, penjenengan ini kan sebenarnya NU, tapi dari beberapa rekam jejak beliau sempat masuk ke HTI. Itu kira-kira apalah kok bisa masuk ke HTI itu? Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya sering mengatakan bahwa kaula muda, arek-arek muda itu semangat curiosity-nya atau ingin tahunya mendalam. Nah, kebetulan saya waktu itu muda, walaupun sekarang juga tetap muda ya. Muda. Iya. Itu waktu di UNER demikian juga. Maka ketika di Masjid UNER itu ada teman-teman yang giat melakukan kajian, kemudian mereka menyebarkan atau menyuarakan, mensondingkan tentang keislaman, maka kita juga tertarik. Nah, kebetulan di UNER yang paling dominan adalah waktu itu ya kelompok-kelompok yang bisa kita sebut garis keras atau kelompok-kelompok radikal seperti itu yang waktu itu ya, contohnya seperti Hizbut Tahrir, belum ada Indonesianya waktu itu. Ya, belum ada Indonesianya, masih Hizbut Tahrir saja. Maka otomatis saya juga tertarik dengan semangat keislaman itu. Jadi kalau anak-anak muda mempunyai semangat keislaman, kemudian tiap hari berinteraksi dengan kelompok tertentu, maka pasti seperti itu. Apalagi sekarang medsos, tanpa harus keluar, dia tiap hari berinteraksi dengan aksesnya yang sama dengan mereka, pasti juga akan terpengaruh lama-lama kalau dia punya background sama begitu. Ya, berarti ada pola tertentu ya. Sehingga saya melihat HTI ini kan berkembang di kampus-kampus umum dan kampus yang lumayan menengah ke atas kayak UNER, IPS. Menurut pengalaman jadi itu apa yang bisa membuat mereka sampai menguasai kampus ini? Ya kebetulan yang mempunyai giroh keislaman karena mereka baru tahu Islam. Ini penting catat juga. Mereka awalnya mungkin waktu SMA dan seterusnya itu kurang tahu keislaman, kemudian ketika mensulit, ketika mereka ke kampus umum, kemudian ada di situ semangat keislaman yang banyak, yang bergema di masjid saya, itu maka mereka akan tertarik. Ya, saya bukan sebetulnya saya tahu keislaman bukan baru itu aja, waktu saya dasar saya juga keislaman. Ya, itu kan sepertinya saya ketemu ketemu tutupnya gitu. Karena saya mempunyai memang sejak awal punya semangat keislaman, kemudian saya waktu itu juga dianggap ngerti lah gitu. Saya sudah menerjemahkan kitabnya atau Hizbut Tahrir waktu itu, terjemahkan bahasa gitu ya. Terjemahkan, kemudian saya juga banyak mengorganisasi dan seterusnya. Nah, saya kan ditokohkan lah, salah satu ditokohkan. Nah, itu menjadi saya merasa bisa mengelola mereka, kemudian bisa mengajak mereka berdakwah, kemudian tertarik. Itu nah bagi mereka, bagi arek-arek yang masih belum tahu keislaman, maka ketika kita ajak seperti itu malah lebih tertarik lagi. Jadi ajaran Islam seperti apa yang mereka ajarkan, bahkan kemudian membuat mahasiswa ini tertarik? Ya kalau waktu itu yang saya alami di dunia itu banyak ya, ada kelompok tarbiyah, ada tabligh seterusnya. Waktu itu yang saya alami ya ide gagasan khilafah Hizbut Tahrir seperti itu. Itu yang menguasai Masjid UNER pada waktu itu. Konsep khilafah seperti apa yang mungkin pada saat itu membuat Gus ini akhirnya tertarik dan masuk terjun dan menjadi pentolan di organisasi tersebut? Ya mereka mengatakan begini, awalnya kalau kita bicara konsep khilafahnya panjang ya, tapi bahwa pada awalnya dia mengatakan bahwa realitas di dunia ini banyak muslim tertindas, itu isu yang dikatakan. Problem ekonomi ada, problem sosial ada, problem kemasyarakatan ada, problem hubungan antar remaja ada, hubungan antar manusia seperti itu. Kemudian walhasil kesemuanya semuanya rusak. Semua rusak. Kemudian ketika memandang bahwa banyak hal yang rusak di Indonesia, memang itu penting bagi mereka gitu ya. Di suara banyak rusak.
aparat kepolisian juga bejat dan seterusnya gitu loh. Bukan kepolisian saja gitu, yang lain lah semua. Nah, disondingkan seperti itu. Kemudian dia menampakkan fakta-fakta dari berita, koran dan seterusnya yang itu yang menunjukkan kejelekannya gitu. Kejelekannya apa yang terjadi. Maka kita akan berpikir. Kita akan apa? Dibuat berpikir, sekarang bagaimana? Anda Islam enggak? Anda hidup untuk apa? Gitu. Ya, ketika begitu, saya hidup untuk Islam. Ketika kemudian ditanya lebih lanjut, kalau hidup untuk Islam, kemudian bagaimana Anda mengatasi seperti itu? Coba, kalau Anda tanya begitu, bagaimana mengatasi? Ternyata semuanya nggak mampu mengatasi. Adanya negara nggak mampu mengatasi, adanya ormas Islam Muhammadiyah, NU Muhammadiyah nggak bisa mengatasi. Nyatanya banyak kerusakan seperti itu. Maka dengan diiming-iming khilafah tampil sebagai solusi. Ya gitu. Walaupun kita sebenarnya juga belum tahu bagaimana sejarah khilafah secara total gitu. Tapi satu sisi dia mengatakan khilafah, dan khilafah itu ada di kitab kuning. Khilafah itu ada ajaran Islam. Bagaimana? Khilafah ada di kitab kuning, Gus ya? Ada. Jadi kalau membaca pasti ada tentang babul imamah, al khilafah ada. Tapi biasanya babnya bab imamah seperti itu. Itulah yang menjadikan kemudian kita betul ini. Kita kan perlu apa? Menyelesaikan masalah itu dengan Islam. Dan yang bisa itu namanya khilafah karena dulu memang pernah berjaya. Nah, itu ditunjukkan pada saat itu. Ya pada waktu itu walaupun faktanya khilafah kan ada. Memang ya khilafah kan ya memang macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak, dan sebenarnya khalifahnya gitu loh. Ada yang baiknya ya seperti itu ya sama seperti itu. Dan kebejatan juga terjadi, kebaikan juga terjadi. Tapi yang diunggulkan kan seperti itu. Gitu loh. Itu kan sebenarnya tertarik. Lama di HTI ini? Ya saya tidak begitu, mungkin ya sekitar 5-6 tahunan lah. Oh ya cukup lama itu. Ya, saya begini, kalau saya mau terus gitu, saya masuk jajaran di pengurus pusat, teman-teman saya yang saya supaya di pusat, saya sebutkan Rahmat S. Labib, Ketua Hizbut Tahrir yang sekarang. Kemudian ada Ali Murtado, ada Haris Abulia, ada Samsudin Ramadan Al-Nawi, masih banyak lagi yang sekarang ada di pusat, artinya di Jakarta, di PP, ya pusat. Pada waktu itu, ya pada waktu itu jadi pengurus. Jadi artinya memang lama gitu. Artinya kan Kiai ini sudah 6 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya. Cukup lama, artinya doktrin terkait dengan khilafah, gerakan formalisme Indonesia sudah masuk ini. Nah, tapi kemudian Kiai ini tobat dari hati itu. Itu apa yang menjadi yang bikinnya ini kembali ke NKRI? Pertama seperti apa yang perlu kita itu yang sebetulnya pertama hati kita, pikiran kita mau terbuka nggak, itu aja. Kalau mau terbuka, mau mencoba membandingkan, itu insya Allah gampang. Tapi kalau sudah menutup, nah, ketika hati dan pikiran kita sudah mau terbuka, kemudian kita mau membaca, mau merefleksi, insya Allah bisa. Membaca itu maksudnya bagaimana? Ya kita coba mengkaji lebih jauh, tidak hanya mengkaji kitab Hizbut Tahrir saja tentang khilafah, tapi coba membandingkan, kemudian membaca lebih jauh, kemudian kita mau berdiskusi dengan para tokoh-tokoh yang lain, kemudian tadi yang penting merefleksi. Ya, merefleksi itu artinya bahwa selama ini bagaimana kita di dalam kehidupan antar organisasi, yang saya katakan dan yang sering saya ulang-ulang bahwa belum ada khilafah saja kita sudah rebutan pengaruh di Masjid Unair itu sampai mau berkelahi. Itu ya, itu yang sering saya katakan, sering suarakan seperti itu. Belum ada khilafah saja rebutan pengaruh sampai hampir berkelahi. Saya termasuk mau terlibat situ gitu. Kemudian saya dan salah satu tokoh Hizbut Tahrir dipanggil oleh rektorat, warek berapa, warek kemasukan saya lupa, bukan warek ya namanya, pembantu rektor berapa saya lupa, Pak Zainal kalau nggak salah, dipanggil, dijak diskusi, kemudian sekian bulan, kemudian diusir halus dari kampus. Dari apa? Dari masjid. Cara yang mengusir halus, saya lupa cara mengusir, tapi ya, dia membuat aturan gitu, kemudian kita akhirnya sama-sama keluar dari masjid. Intinya ketika kita mempunyai keyakinan, ya kemudian kita sondingkan dengan tanpa ada toleran, itu akan menjadi friksi apapun itu. Apa nggak boleh kita punya keyakinan, bahwa pendapat saya yang benar, boleh. Tapi ketika dia nggak punya wawasan lain, bahwa ada pandangan lain yang
yang bisa mengimbangi, ya itu yang bisa jadi memang itu juga benar. itu kemudian kita pokoknya kacamata kuda, ini pendapat saya, pasti akan seperti itu. Maka yang paling bagus kita tetap punya keyakinan, kemudian kita toleran dengan yang lain. Silahkan kalau Anda tidak mau, ya sudah, gitu aja, nggak usah dipaksakan. Oh, ini urusan Allah, Allah sendiri menciptakan berbeda-beda karena Allah seperti itu. Itu saya katakan dengan pandangan luas. Kalau Allah mau kan nggak ada orang non muslim kan bisa aja. Gitu ya. Nyatanya ada non muslim, ada di Islam pun macam-macam seperti itu. Ya sudah, kita punya keyakinan, punya pegangan. Kemudian kalau ngajak diskusi. Kalau sudah tidak bisa menerima, ya sudah, gitu, nggak usah. Oh, itu kafir, itu syirik dan seterusnya. Nah, itu pasti akan ada friksi dan nanti terakumulasi, pasti akan terjadi friksi lebih jauh. Tidak hanya friksi, misalkan adu pendapat, adu fisik bisa, konflik. Dan itu sudah saya kira Pak polisi jenengan sudah banyak mengetahui itu. Mengenai fenomena-fenomena di beberapa penyelenggara negara termasuk ASN, pejabat publik yang menjadi pengikut HTI, apa pendapat Pak? Begini, Hizbut Tahrir ini dalam masalah ini berbeda dengan kelompok radikal yang lain. Kalau kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir ini memandang bahwa masuk menjadi pegawai negeri itu boleh, itu mereka seperti itu. Selain yang misalkan yang memegang struktur politik atau kekuatan politik atau eksekutor apa ya gitu, eksekutif, legislatif yang inti. Ya, misalkan camat, bupati, gubernur, presiden, kejaksaan, kepolisian, seperti itulah. Anggota DPR itu tidak boleh bagi mereka. Nggak boleh, ya. Tentara. Ya karena itu berkaitan dengan sistem pengelola sistem kufur, sistem kufur gitu. Ya, tapi kalau hanya menjadi pegawai, ini nanti nalarnya terserah, kita bisa debatkan. Saya hanya menjelaskan alur logika sebentar itu. Kalau pegawai misalkan menjadi guru, ASN guru, kemudian Pemda, pegawai Pemda, kemudian pegawai di kecamatan, pegawai di desa, pegawai di macam lah, banyak kementerian ya. Yang itu pegawai aja, pejabat pegawai ya, itu nggak masalah. Itu bagi orang yang sudah masuk Hizbut Tahrir. Tapi karena dalam Hizbut Tahrir ada konsep mu'ayyid, kemudian ahli nusroh, maka ya bisa tokoh-tokoh yang memang memegang kekuasaan itu didekati. Walaupun dia tidak ikut Hizbut Tahrir, tapi dia punya simpatik terhadap Hizbut Tahrir, maka bisa didekati. Dan akhirnya dia mensondingkan suara-suara khilafah Hizbut Tahrir. Sehingga misalkan bisa jadi ya, entah itu camat, bupati, atau entah itu polisi, entah itu tentara, entah itu jaksa, entah itu anggota DPR, bisa jadi mensondingan itu. Ya, bisa jadi seperti itu, dan itu dianggap oleh Hizbut Tahrir mu'ayyid itu apa ya, simpatisan, ya, mu'ayyidin, atau ahlu nusroh. Ahlu nusrohnya adalah orang yang nanti bisa diajak untuk menggulingkan kekuasaan. Ada seperti itu. Loh, ya artinya kan memang seperti itu. Walaupun dia menolak yang idenya yang disebut dengan ide people power, tapi rumusnya ke situ. Berarti target akhirnya penggunaan kekuasaan. Ya, walaupun dia nggak akan mengatakan seperti itu. Nalarnya nggak akan. Saya sudah pernah. Bagaimana coba? Kalau ngomong misalkan, mereka kalau ngomong begini, ya kita hanya kita mengajak orang-orang, kemudian dia mau mau menyerahkan kekuasaan kepada kita. Nalar apa seperti itu? Aslinya seperti itu. Jadi membolehkan kekuasaan secara damai bahasanya dia. Tapi bagaimana itu? Bahasanya provokatif, misalkan di dalam kitab Dukhul Mujtama itu mengatakan bahwa kita harus menunjuk Dukhul Mujtama dan Manhaj Hizbut Tahrir ya. Dukhul Mujtama dan kitab Manhaj Hizbut Tahrir itu dikatakan kita mengkritik penguasa tanpa tading aling-aling. Kita cengkram leher mereka. Istilahnya bahasanya itu provokatif gitu. Nah itu kan pasti akan dimaknai bahwa sistem itu memang rusak, hancur, dan harus kita rebut gitu. Nah orang kalau disondingkan seperti itu pasti bagaimana? Ya harus direbut kan gitu. Apa itu yang kemudian sama Kiai disebut dengan diksi di salah satu bukunya proyek khilafah itu? Ya itu bagian dari seperti itu, menuju ke situ gitu. Faktanya waktu saya halaqah pernah disampaikan bahwa Taqiyuddin Al-Albani pernah diajak
ke Irak untuk menggulingkan kekuasaan, ternyata ketemu keendus oleh Saddam Hussein, kemudian banyak tokoh-tokoh jenderal yang ditangkapi, termasuk Taghiran Al-Bani, tokoh itu kemudian nggak ketangkap, lari di naik truk sayur, kemudian selamat. Artinya itu terjadi gitu. Walaupun kalau sampai tanya nggak akan jawab, itu harus damai dan seterusnya. Tapi alur logisnya pasti seperti itu. Gitu. Alur logisnya seperti itu. Nggak mungkin ada kekuasaan monggo seperti itu. Kalau mereka ya pasti akan ada terjadi friksi, revolusi, bukan reformasi, revolusi gitu. Revolusi itu pasti akan terjadi friksi, pasti ada korban, entah banyak atau sedikit gitu. Ya sekarang Indonesia ya reformasi aja ada korban nggak? Iya lah, waktu para Pak Harto itu reformasi ada korban. Di Iran revolusi ada korban nggak? Ada. Ya. Di Mesir ada korban. Ya, seperti itu gitu ya. Itu alur yang sebetulnya begitu. Tapi kalau sampean tanya orang sebenarnya ya nggak akan jawab karena memang itu tidak tertulis masa seperti itu. Hanya tertulisnya ada alur nusroh dan seterusnya. Penggulingan kekuasaan itu untuk merubah Pancasila atau hanya merebut jadi presiden? Ya, kalau di Indonesia ya pasti promosinya khilafah. Kalau khilafah pasti akan mengganti Pancasila. Itu saya pastikan. Walaupun dia nggak pernah mengatakan mengganti Pancasila. Sudah punya undang-undang kok. Ya, gitu. Jadi menurut Pak Kiai, langkah pemerintah ini apakah sudah tepat ketika membubarkan dan menetapkan HTI organisasi terlarang? Ya pertama, saya secara pribadi kan termasuk saksi ahli ya. Di Jakarta saya saksi ahli membubarkan HTI saya. Saya debat dengan Ismail Yusanto saya. Itu artinya berarti saya secara pribadi memandang itu tepat. Tapi ya belum efektif betul gitu ya. Tapi langkah sudah benar. Benarnya apa? Ya sudah dibubarkan sudah benar. Tapi dengan dibubarkan bukan berarti selesai, bukan. Pasti masih ada yang lain. Masih ada gerakan-gerakan yang itu sebetulnya harus ada langkah lanjutan.